Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Ahmad Pospos dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan saat menguji membuat PLTA. Di sini yang pertama ada pompa air, lalu ada terminal air di sini, lalu di sini ada nozzle yang dari suntikan dokter. Lalu di dalamnya di sini ada turbinnya di sini jenisnya Pelton yang di secara horizontal. Lalu di sini ada generator, dan di sini kami untuk membaca arusnya menggunakan multimeter. Lalu di sini juga ada voltmeter, ada 2 voltmeter di sini. Lalu di sini juga menggunakan beberapa saklar ya. Lalu untuk menghubungkan kabelnya di sini menggunakan terminal kabel. Lalu di sini juga ada step down yang gunakan, yang ini IC 7805 012, yang ini 7805. Lalu di sini ada modul step up step down. Lalu di ini ada penghubung baterai juga, dan ini ada beban lampunya yang di ini menggunakan beban 12 volt, yang ini menggunakan tegangan 5 volt. Baik, selanjutnya untuk proses pengujiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Baiklah, di sini saya Muhammad Fikri Mubarak dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem dari PLTA yang kami rancang. Untuk cara kerjanya itu sendiri bisa langsung saya praktekkan kan bagaimana cara kerjanya. Yang tadi kan komponen-komponennya mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya Ihsan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem kerja dari PLTA yang kami rancang. Oke, sekarang langsung aja kita aktifkan untuk pompa airnya. Sekarang kita di sini bisa lihat untuk tegangan yang dihasilkan oleh si turbin dengan kecepatan penuh. Itu tegangan yang dihasilkan oleh turbin dengan kecepatan penuh tanpa beban itu menghasilkan tegangan berkisaran di antara 35 volt, 35 sampai 38 volt untuk tegangan maksimum yang dihasilkan oleh si generator ini tanpa beban. Untuk arusnya sendiri itu terbaca sekitar 0,01. Itu wajar, kemungkinan ada arus beban pada pengkabelan. Itu arus beban kabel ya. Jadi arusnya sangat kecil, 0,01 mA. Untuk pembacaan tegangannya sendiri ini tanpa beban ya, sekitar 35 sampai menembus 38 volt. Sekarang saya ingin mengaktifkan salah satu modul untuk untuk penggunaannya ke beban. Yang pertama saya mengaktifkan modul step up ya, step down yang 12 volt untuk mengaktifkan beban yang 12 volt. Dan kita lihat perubahannya terhadap perputaran turbin. Ini saya aktifkan dulu. Ini tanpa beban. Saya aktifkan. Ini untuk pembacaan keluaran dari si step down ini. Yaitu terbaca 12 volt. Sedangkan untuk inputnya, input dari generator, keluaran dari generator itu terbaca sekitar 24 volt. 24 sampai 25 volt. Ini terjadi karena ada pengisian beban terhadap kapasitor itu sendiri untuk mengisi bebannya. Jadi ada penurunan tegangan. Begitu juga untuk tekanan turbinnya akan sedikit menurun karena pengisian tegangan. Sementara arus juga akan terbaca walaupun belum ada beban yang dimasukkan. Bebannya itu secara tidak langsung adalah penstabil tegangannya itu sendiri atau step down-nya ini yang 12 volt. Yaitu sini terbaca sekitar, harusnya terbaca sekitar 3,3, itulah untuk nilai tengahnya sekitar 3,3 mA. Sekarang kita coba untuk memasukkan beban yang 12 volt. Dalam putih ini menggunakan beban 12 volt dengan kapasitas, dengan spesifikasi dia memiliki daya 1,5 watt. Kita lihat perubahannya terhadap masing-masing indikator pembaca tegangan.
yang di lampu setengah volt dan dihidupkan beban di sini, tegangan di sini terbaca 8,3 itu tegangan di penstabilannya 8,3, sedangkan tegangan input di generator, tegangan output dari generatornya itu menurun jadi 9,7. Begitu juga dengan kecepatan putaran si turbin akan menurun seiring kenaikan arus beban, seiring dengan adanya arus beban. Itu arus bebannya di sini terbaca sekitar, untuk nilai rata-ratanya itu berada di sekitar 6,5 lah. Untuk arus rata-rata dia di 6,5 miliampere. Sekarang kita coba yang ke lampu satu lagi, lampu yang berwarna biru yang menggunakan spesifikasi daya yang 3 watt. Kita lihat penurunan tegangannya. Oke, di sini penurunan tegangan terhadap di inputan supply dari step down itu 8,1. Ada penurunan tegangan juga yang dibandingkan dari yang si putih yang 1,5 tadi. Yang 1,5 tadi itu penurunan tegangannya jadi 8,3 atau 8,4 gitu kan. Untuk di inputan generator itu juga mengalami penurunan di 9,4 volt untuk di output dari generatornya. Begitu juga putarannya semakin melambat dari yang tadi. Untuk arusnya pun terbaca lebih besar daripada yang tadi, yaitu kalau diambil nilai rata-ratanya kita mendapatkan arusnya sekitar 7,8 lah, 7,8 untuk arusnya. Jadi beban 3 volt. Oke, itu untuk yang menggunakan beban 12 volt. Sekarang kita coba menggunakan beban yang 5 volt. Itu sama juga caranya seperti yang di awal. Tegangan input yang dihasilkan dari tegangan output yang dihasilkan dari generator, tegangan max yang tadi berkisaran di 35 volt, di 35 volt ini, saya akan menggunakan modul step down yang 5 volt untuk mengaktifkan beban 5 volt untuk melihat perubahannya terhadap tegangan dan arusnya juga bagaimana, dan putaran generatornya juga. Pertama saya aktifkan dulu untuk melakukan pengisian pada kapasitornya yang dimiliki oleh si step down 5 volt ini. Jadi untuk pengisiannya, tegangannya dari otomatis akan turun juga karena ada pengisian muatan pada kapasitor, cuman akan kembali naik sampai di titik maksimumnya. Dia tegangan outputnya itu sekitar 23 sampai 24 volt, sama yang di sini juga karena kapasitor yang digunakan itu sama. Jadi penurunannya tegangan di input pun akan sama, sementara di outputnya aja yang berbeda. Oke, kita tengok di outputnya. Ini output yang sudah menggunakan stabil tegangan, kita di output mendapatkan 5 volt, sudah memenuhi persyaratan mengaktifkan beban yang 5 volt. Sekarang kita coba aktifkan beban yang 5 volt, kita lihat bagaimana penurunannya. Ini yang 5 volt setengah watt ya, yang menggunakan setengah watt. Jadi di sini yang menggunakan satu lampu, satu LED, itu arusnya terbaca, tegangannya terbaca di sini 2,8 untuk outputan si penstabil tegangannya, penstabil tegangan yang 5 volt itu terbaca 2,8, sedangkan di generator, di outputan generator terbaca 4,4 volt. Oke, di sini terlihat penurunan lebih besar terjadi pada beban yang 5 volt. Kenapa kayak gitu? Kita lihat aja ke arusnya. Di sini arus yang dihasilkan itu sampai menyentuh angka 8 volt, 8 miliampere ya, yang memiliki kenaikan arus yang lebih besar daripada yang beban yang di 12 volt. Jadi kenaikan arus yang lebih besar itulah mempengaruhi kecepatan putaran si rotor ini, di mana arus yang besar akan mempengaruhi GGL yang dibangkitkan oleh generator itu, di mana GGL yang dihasilkan akan berlawanan dengan GGL yang maksudnya arus beban yang dihasilkan dari si
beban yang di 5 volt ini, yang dimana itu arusnya lebih besar, itu bahkan tadi udah sampai berapa itu, udah sampai 9 ya, udah sampai 9, berapa itu, 10, udah hampir 10, udah 10 kan, 10 aja lah, rata-ratanya di 9 volt kan, di 9 volt untuk yang satu lampu. Jadi arus bebannya lebih besar daripada yang di 12 volt, yang mempengaruhi kecepatan putaran rotor, dimana arus yang dihasilkan, arus beban akan mempengaruhi putaran jangkar, arus beban akan mempengaruhi GGL yang dibangkitkan oleh kumparan jangkar yang pada generator ini sendiri, sehingga perputarannya akan melambat karena kenaikan resistansi internal pada generator. Jadi putarannya akan lebih melambat daripada yang di 12 volt. Begitu juga kalau saya hidupkan di 2 lampu dengan beban, walaupun bebannya tak kuat, cuman penurunannya di sini itu sampai di 2,5, yang tadi itu 2,8 lah kalau nggak salah. Jadi penurunannya pun terjadi juga penurunan tegangan, di sini juga penurunan tegangan di input output generator, jadinya 4 volt kan, 4 volt yang tadi 4,4, sedangkan tuh arus di bebannya pun naik menjadi di 10 ya, 10 ya, rata-ratanya di 10 miliampere. Jadi begitu juga untuk kecepatannya akan berkurang seiring kenaikan dengan arus beban yang dihasilkan, arus beban yang digunakan untuk mengaktifkan atau yang dihasilkan dari si bebannya ini lebih besar arus beban yang diaktifkan pada beban 5 volt daripada yang di beban 12 volt. Walaupun tenaga sistem kerja yang digunakan itu sama, menggunakan inputan 38 volt, tapi arus beban yang lebih mempengaruhi kinerja dari sistem generator itu sendiri, karakteristik dari generator itu sendiri, karena arus bebannya mempengaruhi JGL yang dibangkitkan dari si generator ini sendiri atau dari si kumparan jangkarnya. Jadi GGL-nya itu akan berlawanan dengan GGL yang dihasilkan. Dimana kalau misalnya arusnya lebih besar, maka kecepatan rotor pun akan menurun. Dengan demikian efisiensinya akan berkurang, turbin pun akan semakin lambat. Jadi tegangannya pun akan lebih kecil daripada yang di beban 12 volt, karena di beban 12 volt itu menggunakan arusnya yang lebih kecil. Jadi itu sih yang bisa kami simpulkan dari praktek dari proyek kami ini. Sekarang kami mau mencoba bagaimana kalau misalnya kami menggunakannya untuk pengecekan baterai. Ini ada pengecekan baterai, kami menggunakan yang di 12 volt ya. Untuk pengecekan baterai kami menggunakan yang di 12 volt. Kami yang menggunakan yang di 12 volt nantinya ya. Kita melakukan pengecekan generator. Kami menggunakannya di 12 volt untuk pengecekan baterai. Ya, di mana nanti baterainya ini akan kami gunakan ke modul step up ya, modul step up atau step down, karena ini tegangannya cuma 9 volt. Jadi kalau misalnya ke 12 volt itu menyanggupi, jadi kami nanti gunakan ke modul step up, step down terlebih dahulu, yang dimana di sini bisa step up dan step down kan tegangan dari si sumber yang ini 9 volt. Di sini baterainya udah habis, jadi kami cas. Di sini terbaca tegangan pengecasan 8 volt yang udah distabilkan dari modul 12 volt ya. Di tegangan outputan generator terbaca 9,7, sedangkan arusnya terbaca sekitar 7,7 lah ke arusnya, arus pengisian baterai. Cuman ini bahaya ya, karena ini baterai kering kan, hanya untuk sementara aja, nggak ada darurat sih sebenarnya. Cuman kita mau melihat kayak mana maksimal kerja dari sisi beban-beban ini nantinya, dan kita akan melihat arus-arusnya juga betul nggak gitu. Arus yang lebih besar itu arus yang dari si 5 volt ini, dimana arus beban kan akan mempengaruhi kinerja generator. Jadi kita menggunakan ini untuk membuktikan besarnya arus yang dihasilkan dari si beban-beban ini. Oke, sekian saja dari kami. Untuk selanjutnya setelah pengisian baterai akan kami lanjutkan videonya, karena ini memakan waktu sekitar
mungkin 5 menit atau 10 menit. Nah, setelah itu akan kami lanjutkan lagi videonya. Oke. Baiklah, saya akan melanjutkan video yang berbeda tadi. Saya akan mengukur baterai yang sudah dicas tadi. Jadi ini baterainya sebelum dicas itu tegangannya sekitar 4 volt. Sekarang setelah dicas tegangannya jadinya tegangan naik di sekitar 7, atau 7,9 atau 8 voltan lah untuk baterainya. Sekarang baterainya ini akan digunakan untuk mengaktifkan modul step up atau step down yang di akhirnya nanti digunakan untuk beban. Sebelum itu tadi saya mungkin lupa menjelaskan tentang generator yang kami gunakan tanpa beban. Kalau misalnya generatornya ini tanpa beban, di sini tegangan yang dihasilkan oleh generator itu berkisaran di 38 volt. Nah, tanpa beban di 37 sampai 38 volt. Untuk tanpa beban dengan tekanan yang tinggi atau tekanan yang kuat, yang paling tinggi ya, itu menghasilkan sekitar 37 sampai 38 volt dengan arus beban terbaca 0,01 dari 0,01 itu 0,1. Kemungkinan ada resistansi hambatan dari si perkabelan ini sendiri, jadi arusnya sangat kecil ya, terlalu berpengaruh. Jadi sekarang kita coba dengan tekanan yang sedang, dimana cara pengaturannya itu dengan membuka lawan dari si terminal ini. Jadi nanti arusnya arus aliran airnya akan terbagi. Jadi saya coba ke tengah, pembukaannya ke tengah. Untuk ke tengah kita dapatkan tegangannya berapa. Kalau misalnya kita buka ke tengah, ini kalau untuk setengah kita dapat di kisaran sekitar 14 sampai 14-an volt lah. Ini ya, di 13 volt. Kalau di setengah putaran 13 sampai 14 volt untuk di setengah putaran. Maksudnya di tekanan yang sedang atau di tegangan yang menengah. Sementara di tegangan yang kecil, di mana dia akan terbuka semua, di situ tekanan akan kecil yang dihasilkan oleh si generator, atau tekanannya akan rendah, sehingga turbin pun tidak berputar karena tekanan terlalu rendah, sehingga tidak menghasilkan sama sekali tegangan. Atau di sini terbaca 0 volt. Itu untuk karakteristik si arus beban. Oke, sekarang kita mau ngetes yang pakai baterai tadi ya. Ini baterai yang dicas tadi ya, baterai yang dicas tadi kami gunakan untuk mengaktifkan modul step up dan step down ini, dimana itu inputannya mulai dari, dia menggunakan inputan spesifikasi mulai dari 3,5 sampai di 12 volt untuk inputannya, sedangkan outputannya itu dari 1,2 sampai di 24 volt untuk outputannya. Ini spesifikasi dari modul step up dan step down yang kami gunakan. Sekarang kita tes, kita uji untuk ke beban. Bisa di apa sih? Oke, di sini masangan perkabelannya. Oke. Di sini akan saya coba atur. Sebelum itu saya pasang dulu baterai pada ukurnya ini. Oke. Setelah terpasang, kita coba menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan dari si modul step up dan step down ini ke 5 volt terlebih dahulu. Seperti di kisaran di sini pun terbaca ya untuk tegangannya. Kita atur di
di 4,6 dulu biar nggak drop, karena ini maksimalnya di 4 volt tegangannya. Oke, 4 voltan ini pada beban 5 volt ya, beban 5 volt. Coba adjust di 5 volt, dapatnya itu sekitar 0,13 ampere atau sekitar 130 miliampere. Di sini kenapa bisa lebih tinggi tegangannya daripada yang pakai generator, karena di sini udah mencapai tegangan maksimumnya, jadi udah mencapai daya maksimum bekerjanya. Jadi di 5 volt dengan arus 13 volt. Ini untuk 2 lampu. Sekarang coba yang ke 1 lampu. Nah, ini lampunya kayaknya putus. Coba kita pindahkan lagi lampunya. Nah, sekarang yang 1 lampu. Nah, 1 lampu itu sekitar 6 volt, 6 sampai 5, 0,6 ampere atau sekitar 60 miliampere, setengah dari yang 2 tadi. Jadi nampak sih perbedaannya untuk arusnya, kalau misalnya pakai 2 tapi 1 jadi 5 volt. Jadi itu yang mempengaruhinya. Kita ingat tadi arus yang di 1 itu dapatnya tadi 0,06, sedangkan yang di kalau pakai 2 bola lampu ini 1 putus nge-short tadi. Yang kalau pakai 2 tadi dapatnya 0,13 atau 0,12 lah, 2 kali dari arus yang 1. Sementara kalau kita adjust ini ke 12 volt, kita adjust ya ke 12 volt, baru kita sini sampai 12,1, baru kita kasihkan ke lampu yang putih yang setengah watt. Itu harus terbaca sekitar 0,05 atau 0,04 tadinya. Sekarang kita coba yang ke 3 watt. Ini udah drop baterainya, udah mulai habis. Bentar. Kalau kita adjust mulai habis lagi baterainya, karena baterainya yang diisi nggak bertahan lama. Setelah kita lihatnya dari langsung drop ya, udah nggak sanggup lagi baterainya. Coba kita pakai baterai yang lain, kita tes untuk pengecekan arusnya aja dulu terlebih dahulu. Saya coba pakai baterai yang ini aja dulu ya, yang masih ada terisi. Sedangkan baterai yang ini saya gunakan untuk melakukan pembacaan ampere. Baterai udah mulai habis juga. Coba pakai baterai yang lain. Oke. Di 12 volt baru kita masukkan ke beban yang biru yang belum kita uji, 0,06, 0,67. Jadi emang arus yang dari 12 volt ini lebih kecil dibandingkan arus yang ada di lampu LED, walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tapi dengan begitu bisa membuktikan bahwa arus yang digunakan beban 5 volt ini sangat berpengaruh pada putaran si generator itunya tadi, karena GGL yang dibangkitkannya itu kan berlawanan dengan
maksudnya arus bebannya itu akan berlawanan dengan KGL yang ada pada generator, yang dibangkitkan pada generator. Jadi tegangannya pun akan semakin lebih kecil yang dihasilkan oleh generator. Oke, baik, sekian saja video pemaparan project kami dari kelompok 1. Mungkin dari kami ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan, kata, ataupun penyampaian kami yang kurang baik, ataupun bagaimana ada kesalahan dalam penyampaian, baik itu secara penyampaian penjelasan maupun tutur bahasa kami. Sekian saja dari kami, terima kasih.